wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Tianingsi dengan NIM 2025-230015, Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan mengerjakan soal kalkulus integral dengan dosen pengampu Bapak Georgorius Taga SPD MPD. Baik, soalnya adalah integral akar soalnya yaitu integral akar 1 kurang x kuadrat per x dx. Di sini terdapat akar 1 kurang x kuadrat. Kita akan mengubah sedikit tulisannya menjadi akar 1 kuadrat dikurang x kuadrat. Kenapa saya ubah menjadi 1 kuadrat? Karena supaya lebih mempermudah dan juga supaya bentuknya sama persis dengan rumus identitas trigonometri, yaitu 1 Nah, supaya bentuknya sama dengan rumus identitas trigonometri, yaitu 1 dikurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Karena bentuknya cocok, maka kita akan menggunakan metode substitusi trigonometri. Kita misalkan x-nya itu yaitu sin theta. Dipilih sin theta supaya bisa disederhanakan menggunakan rumus di atas ini. Sekarang kita ke dx-nya. dx-nya cos theta d theta. Selanjutnya kita akan ubah bentuk akarnya. Sesuai rumus identitas, 1 dikurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Maka ini menjadi akar cos kuadrat theta. Ingat dengan sifat akar, yaitu akar a kuadrat. Sifat akar. Langsung aja gak sih? Ingat dengan sifat akar, seperti akar a kuadrat sama dengan a. Jadi akar sama kuadratnya itu dihilangkan. Di sini misalnya cos kuadrat theta. Nah, hasil yang kita dapat tadi, sekarang semua variabel x kita ubah jadi theta. Jadi integral akar 1 kurang x kuadrat per x dx sama dengan integral cos theta per sin theta kali kita mengubah bentuk dari variabel x ini menjadi theta, di mana integral 1 kurang x kuadrat per x dx kita ubah menjadi cos theta per sin theta kali cos theta d theta. Dari sini ya. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu penyederhanaan bentuk. Di langkah yang pertama ini tadi kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu ini integral cos theta per sin theta cos theta d theta. Kalau dikali, kita akan mengkalikan cos theta dikali cos theta menjadi
integral cos kuadrat theta per sin theta. D theta. Nah, masalahnya di sini bentuk dari integral cos kuadrat theta per sin theta d theta ini tidak mempunyai rumus dalam integral dasarnya. Nah, jadi kita tuh tidak bisa langsung menghitungnya. Maka kita harus mengubah pembilangnya. Kita akan mengubah pembilangnya, di mana kita menggunakan lagi rumus trigonometri. Sin kuadrat theta jika kita mengubah posisinya untuk mencari nilai cos kuadrat theta. Kita ganti tulisan dari cos kuadrat theta ini dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, sekarang kita sudah ganti cos kuadrat theta dengan integral 1 kurang sin kuadrat theta per sin theta d theta. Sekarang bentuknya sudah bisa kita baca. Kita pisahkan pembilangnya satu persatu, dibagi dengan penyebutnya. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari 1 per sin theta. Nah, yang kita ketahui sendiri, sin theta ini, 1 per sin theta ini memiliki kebalikan di identitas trigonometri, yaitu kosekant theta. Jadi 1 per sin theta ini sama dengan kosekant theta. Bagian yang keduanya yaitu sin kuadrat theta per sin theta. Ini itu pembagian bilangan berpangkat. Ingat rumus A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang M. Jadi di sini sin pangkat 2 ini dibagi dengan sin pangkat 1. Jadinya sin 2 kurang 1. Hasilnya adalah sin pangkat 1 theta sin theta. Nah, hasilnya yaitu sin theta. Hasil yang kita dapat dari langkah yang kedua ini yaitu integral kosekant theta dikurangi
sin theta d theta. Langkah selanjutnya kita akan memisahkan dan mengintegralkan. Sekarang kita kan sudah mempunyai bentuk integral yang ada tanda kurang di dalamnya nih. Nah, berdasarkan sifat linearitas integral yang berisi penjumlahan atau pengurangan boleh dipisah menjadi integral masing-masing suku. Nah, sekarang kita akan menghitung satu persatu dari ini. Yang pertama, kita akan hitung di bagian integral kosekant theta d theta. Nah, integral dari kosekant theta hasilnya itu selalu berupa logaritma natural. Ini merupakan rumus standar yang harus diingat. Di mana integral kosekant theta d theta sama dengan ln kosekant theta kurang kotangent theta. Nah, integral kosekant theta d theta sama dengan ln kosekant theta kurang kotangent theta. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu sin theta d theta. Min sin theta d theta. Di bagian kedua, ini pertama, yang kedua, integral min sin theta d theta. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu min integral sin theta d theta. Kita tahu hubungan turunan dan integral turunan dari cos theta adalah min sin theta. Maka kebalikannya adalah integral sin theta d theta, kebalikannya itu min cos theta. Nah, kebalikan dari integral sin theta d theta yaitu min cos theta. Kita harus memperhatikan tanda minus di depan ini. Di depan integral terdapat tanda minus dari pemisahan yang kita dapatkan tadi. Jadi kita harus mengalihkan hasil rumusnya dengan tanda minus ini. Jadi min dikali min yaitu positif. Jadi hasilnya adalah positif cos theta. Nah, sekarang kita akan menggabungkan hasil integral. Maka hasil lengkap dari ketiga langkah yang saya jelaskan ini. Sekarang kita akan menggabungkan hasil dari integral. Maka hasil lengkap dari langkah ketiga adalah sama dengan ln kosekant theta kurang kotangent theta plus kosekant theta plus c. Nah, maka hasil yang kita dapatkan dari langkah ketiga adalah ln kosekant theta kurang kotangent theta plus kosekant theta plus c. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, di mana kita mengembalikan ke variabel x. Tadi kan dari variabel x kita masuk ke theta. Sekarang dari theta kita akan ubah lagi ke variabel x. Di mana tadi kita memisahkan x itu sama dengan sin theta. Terus tadi x-nya tadi cos theta d theta. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengembalikan variabel x. Di mana
tadi itu kan dari variabel x kita ubah menjadi theta. Nah, sekarang dari theta akan kita ubah lagi atau mengembalikan lagi ke variabel x. Tadi kita sudah memisalkan bahwa x itu sama dengan sin theta. Sekarang kita harus mengembalikan semua theta itu menjadi x lagi. Dari x ke sin theta, dari x sama dengan sin theta, kita buatkan gambar segitiga siku-siku. Dimana sisi depannya itu x, sisi miringnya 1, sisi sampingnya 1 kurang x kuadrat. Maka kita mendapatkan nilai seperti berikut. Yang pertama, kosekan theta. Tadi itu 1 per sin theta, yaitu 1 per x. Yang kedua, totalnya theta sama dengan sisi samping per sisi. Yang kedua itu kutangan theta sama dengan sisi samping per sisi depan. Nah, sisi sampingnya itu kan akar 1 kurang x kuadrat per sisi depannya itu x. Selanjutnya yang ketiga, cos theta dengan sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya itu tadi kan 1, terus sisi sampingnya itu tadi kan 1 kurang x kuadrat, terus sisi miringnya itu 1. Nah, 1 kalau dikali akar kurang x kuadrat kan tetap akar 1 kurang x kuadrat. Jadi ini tetap 1 kurang x kuadrat. Nah, kita akan mensubstitusikan dari tiga nilai ini ke hasil akhir. Sama dengan dan yaitu 1 per x dikurang akar 1 x kuadrat per x ditambah 1 kurang x kuadrat plus y. Nah, dari substitusi ini kita dapatkan kosekan theta itu 1 per x. 1 per x dikurang dengan kotangan theta yaitu akar 1 kurang x kuadrat per x ditambah cos theta yaitu akar 1 kurang x kuadrat plus y. Kita akan menyederhanakan bentuk ini di dalam logaritma karena penyebutannya ini kan sama-sama x. Ubah jadi dan 1 kurang x per x Hasil dari integral 1 kurang x kuadrat per x ds sama dengan ln 1 kurang akar 1 kurang x kuadrat per x tambah akar 1 kurang x kuadrat plus c. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.